Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wassalamu ala dawam. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini tema besarnya adalah tentang Thaqafah Islamiyah, wawasan keislaman. Ada tema tentang Majelis Studi Dakwah Terapan, ada tema tentang pesantren virtual pondok sholat. Nah, kali ini kita tentang wawasan. Wawasan kali ini terkait hukum merayakan tahun baru menurut Islam. Tahun baru Masehi maksudnya. Bagaimana menurut Islam? Nah, jadi secara garis besar ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak mengapa, asalkan tidak sampai ke dalam kolbunya katanya. Nah, yang penting cuma di mulut, cuma basa-basi, katanya nggak apa-apa. Tapi kalau saya kurang setuju itu. Kenapa? Ibarat kita mengucapkan cerai atau talak kepada pasangan hidup kita, itu walaupun bercanda nggak boleh. Nah, apalagi ini masalah akidah. Nah, pendapat kedua yang menyatakan bahwa hukum merayakan tahun baru itu adalah haram mutlak. Nah, jadi yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini adalah hukumnya haram mutlak merayakan tahun baru Masehi. Oke ya. Ini sekarang ini kita berada tanggal 31 Desember 2024. Sekarang ini. Dan sekarang ini masih jam 9:37 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti malam merupakan malam tahun baru. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Oleh karena itu mari kita lihat sejarah penanggalan tahun Masehi. Ini mungkin di antara sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan belum pernah mendengar barangkali, atau barangkali ada sudah mendengar, yang sudah pernah mendengar. Mari kita lihat. Sistem penanggalan kalender Masehi itu sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Sebelum ditetapkan tahun Masehi itu sudah ada sistem penanggalan yang didasarkan pada ilmu astrologi, yaitu bangsa Mesopotamia. Bangsa ini memiliki peradaban yang termasuk tertua. Nah, sekarang ini lokasinya kira-kira itu sebahagian Irak dan sebahagian Suriah. Jadi sudah ada penanggalan tahun itu. Tapi belum tahun Masehi dikatakan, sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi. Pada awalnya penanggalan di Kaisar Romawi ditetapkan berdasarkan berdirinya kota Roma. Nah, begitu pada masa Romawi ini yang berkuasa itu raja, dan raja ini dari tahun ke tahun itu, abad ke abad itu berubah keyakinan. Awal-awalnya itu adalah menyembah kepada dewa-dewa. Nah, kemudian nanti masuklah agama Yahudi, orang-orang Yahudi, maka dikuasain sebagian orang Yahudi. Kemudian masuklah Kristen. Nah, maka warna corak agamanya pun Kristen sampai sekarang, terutama Katolik. Oke. Nah, pimpinan gereja ketika Roma itu sudah dikuasai oleh Kristen, pimpinan gereja melalui Kaisar Justinian
seorang rahib, ya. Jadi dia kaisar sekaligus rahib dia. Rahib Katolik memerintahkan Dionysius Exiguus untuk membuat perhitungan tahun dengan dasar tahun kelahiran Yesus. Nah, Yesus Kristus maksudnya ya. Sudah saya terangkan pada video sebelumnya tentang siapa yang disalib itu dan siapa itu Yesus, asalnya Isa Asmasi, kemudian Esau Mesias, kemudian Yesus Kristus. Silakan lihat lagi video saya sebelumnya. Nah, jadi kaisar ini yang notabene sebagai rahib, dia memerintahkan, coba buat tahun Masehi yang dinisbatkan kepada Isa Al-Masih itu. Menurut mereka Yesus Kristus itu. Nah, kemudian penanggalan tersebut pun menggunakan istilah Masehi. Ditetapkanlah tanggal 25 Desember itu kelahirannya. Ditetapkanlah ya sebagai tahun Masehi, dan sebelumnya dikatakan sebagai tahun sebelum Masehi. Tuh, itu tahunnya. Nah, sekarang bulan-bulannya mengikuti mana? Nah, mengikuti agama Romawi kuno. Pertama, Januari. Tuh, bulan Januari itu berasal dari Janus, ya. Nama dewa pintu dan dewa gerbang. Jadi dewan pintu dan dewa gerbang. Ada pintunya, ada gerbangnya. Ya, Janus ini memiliki dua wajah dia. Satu wajah menghadap ke depan dan satu lagi wajah menghadap ke belakang. Nah, itu punya nilai filosofisnya ada. Ke depan itu masa akan datang, ke belakang itu tahun yang lalu. Nah, itulah yang pertama, Januari. Yang kedua, bulannya Februari. Ini berasal dari bahasa Latin yaitu Februa, yang berarti pembersihan. Juga disebut sebagai sebuah festival untuk penyucian dan penebusan dosa. Diadakan setiap tanggal 15 bulan Februari. Ini keyakinan Romawi kuno. Sebelum Yahudi, sebelum Kristen masuk ke Romawi. Tapi tetap dia pakai bulannya itu. Bulannya dipakai, tahunnya tahun Masehi, kelahiran Isa Al-Masih, versi mereka. Kemudian yang ketiga adalah bulan Maret. Ini mengambil nama dewa perang Romawi yang bernama Mars atau Mars. Nah, kalender Romawi kuno awalnya dimulai pada bulan Maret, ya, karena itu adalah bulan paling awal dalam setahun saat cuaca mulai hangat untuk memulai perang. Nah, itu awalnya orang-orang Romawi itu, ya, mereka itu cuma 10 bulan. Awalnya adalah bulan Maret. Nah, kemudian April, ini dari kata aperir, yaitu tanaman mulai memekar, bunga-bunga mulai berkembang. Nah, ditandai sebagai tahun atau awal musim semi. Itu bulan April yang keempat. Yang kelima bulan Mei, nama dewi Yunani yaitu Maia. Dia adalah seorang pengasuh dan dewi bumi ketika bunga dan tanaman-tanaman berkembang. Jadi yang merawat, yang mengasuh agar bunga-bunga itu bersemi dan ada yang menghasilkan buah, itu diasuh oleh dewi Yunani yaitu Mei atau Maia. Kemudian selanjutnya Juni atau Juno itu adalah dewi Romawi juga, yaitu pelindung pernikahan dan kesejahteraan wanita. Nah, jadi kalau ada pernikahan itu supaya aman, ya wanitanya sejahtera, pengantin sejahtera, itu diawasi oleh dewi Juni atau Juno. Ini kepercayaan Romawi kuno. Kemudian Juli, ini diperuntukkan untuk menghormati Kaisar Romawi Julius Caesar yang berkuasa 100 sebelum Masehi sampai 44 sebelum Masehi. Nah, setelah kematiannya maka diabadikanlah Juli itu sebagai bulan. Nah, kemudian Agustus. Nah, ini untuk menghormati Kaisar Romawi pertama, yaitu cucu dari Julius Caesar. Agustus artinya terhormat, mulia atau agung. Kemudian September, kata Latinnya itu adalah Septem, yang berarti 7. Karena itu adalah bulan ke-7 dari kalender Romawi awal. Kemudian Oktober, ya, bulan ke-8, yaitu Okto artinya 8. November, yaitu bahasa Latinnya Novem, yang berarti 9. Desember berasal dari bahasa Latin yaitu Desem, yang berarti 10. Jadi orang-orang Romawi kuno sebelum Yahudi, sebelum Kristen menguasai Romawi itu 10. Ya, 10 bulan inilah dalam setahun. Nah, kemudian
ya 10 bulan yang diawali dengan bulan Maret. Kemudian ketika Roma dikuasai oleh Kristen, nah kemudian ditambahlah Januari dan Februari di awal, maka menjadi 12 bulan sampai sekarang. Itu sejarahnya. Jadi orang-orang Romawi yang setelah dikuasai oleh Kristen belakangan, mereka menetapkan tahun dihitung sejak lahirnya Yesus Kristus, yang dimusyawarahkan, dinobatkan sebagai Tuhan itu tanggal 25 Desember ditetapkan hari lahirnya. Nah kemudian ketika itu Romawi kuno masih 10 bulan dalam setahun yang diawali dengan Maret, lalu dikuasai oleh Kristen, ya, oleh orang-orang Kristen terhadap Romawi ini, maka ditambah 2 bulan di awalnya itu bulan Januari dan bulan Februari, maka 12 bulan dalam setahun sampai sekarang. Nah ini sejarahnya, jadi kita harus tahu juga kayaknya itu terkait dengan perayaan Natal tahun baru itu, supaya kita jelas. Makanya Islam zaman Rasulullah belum ada tahun Hijriah, masih mengikuti ya tahun yang berlaku ketika itu. Ya ada tahun yang ditetapkan oleh orang-orang Arab kuno, ada tahun ditetapkan oleh orang-orang Cina kuno, dan ada tahun yang ditetapkan oleh Masehi ini. Nah lalu masa Umar bin Khattab sebagai khalifah, dikumpulkan sahabat, baru tetapkanlah tahun Hijriah. Ditetapkannya ketika Umar jadi khalifah, kurang lebih itu memimpin 5 tahun. Ya 5 tahun. Umar ini memimpinkan 10 tahun dia. Tahun kelima itulah dikumpulkan bagaimana caranya supaya Islam itu punya penanggalan sendiri. Disepakatilah sejak hijrahnya Nabi. Tahun kelima mundur ke belakang. Ya, Nabi Muhammad itu di Madinah itu 10 tahun. Berarti begitu ditetapkan sudah tahun 15 Hijriah. Itu aslinya dulu, tahun Hijriah itu. Nah, begitulah tahun Masehi ini. Baik. Sekarang kita lihat obrolan santai antara kiai dengan pendeta. Nah, ini ada obrolan santai terkait dengan perayaan tahun baru Masehi ini. Nah, namanya kita mau ngobrol ya, kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, bagaimana obrolan santainya? Ini Pak Kiai berkata, dia bertanya kepada Pak Pendeta, "Maha Pak Pendeta, sebentar lagi kan 1 Januari, tahun baru Masehi. Ya. Apa sih yang dilakukan oleh umat Kristiani pada malam tahun baru Januari tersebut?" Ini pertanyaan Pak Kiai kepada seorang pendeta. Pendeta menjawab, "Bah, kami di malam tahun baru tersebut tidak ada kegiatan yang istimewa. Nggak ada. Ya seperti biasa aja. Jam 9 malam sampai jam 20 malam, ya jam 19 malam sampai jam 20 malam, jam 7 sampai jam 8, kami mengadakan kebaktian di gereja-gereja. Ya, menurut gereja masing-masing. Lalu kami pulanglah ke rumah. Tidur di rumah seperti biasa. Nah, pagi harinya jam 7 sampai jam 9, kami ke gereja lagi untuk melakukan kebaktian kembali." Nah, Pak Kiai berkata, "Oh, jadi gitu sajanya. Nggak ada aktivitas yang istimewa pada malam hari itu?" Pendeta menjawab, "Ya nggak ada lah. Memang itunya." Nah, Pak Kiai bertanya lagi, "Apakah dari umat Kristiani tidak ada yang turun ke jalan untuk memeriahkan malam tahun baru?" Pak Pendeta menjawab, "Tidak ada." Nah, Pak Kiai bertanya lagi, "Kenapa mereka tidak turun ke jalan memeriahkan tahun barunya?" Pendeta berkata, "Lah, buat apa kami turun ke jalan? Tanpa kami turun ke jalan pun, umat Islam sudah memeriahkan malam tahun baru kami itu." Pak Kiai heran, "Maksudnya bagaimana Pak Pendeta?" Pak Pendeta bilang, "Iya, kami tidak perlu turun ke jalan. Karena itu kami sangat mengaturkan terima kasih kepada umat Islam yang telah memeriahkan dan meramaikan malam tahun baru kami." Cobalah Pak Kiai lihat, ya, saat malam tahun baru itu tiba, yang dagang petasan itu siapa? Umat Islam. Yang beli petasan umat Islam. Yang bakar petasan pun umat Islam. Tuh, untuk merayakan malam tahun baru. Yang dagang trompet umat Islam.
Yang beli trompet umat Islam, yang main trompet pun umat Islam untuk memeriahkan malam tahun baru. Yang dagang kembang api umat Islam, yang beli kembang api pun umat Islam, yang membakar kembang api pun umat Islam untuk merayakan malam tahun baru. Umat Islam berbondong-bondong mereka ke tempat-tempat hiburan malam tahun baru itu. Nah, jadi buat apa lagi kami turun ke jalan memeriahkan tahun baru kami? Tanpa kami turun pun ke jalan, umat Islam sudah turun merayakan itu semua. Terima kasihlah Pak Kiai ya, sampaikan kepada umat Islam seluruhnya supaya mereka tetaplah merayakan malam tahun baru itu. Nah, itulah kata Pak Pendeta kepada Pak Kiai. Pak Kiai pun terdiam dia. Nggak bisa jawab Pak Kiai. Emang itu nyatanya. Makanya mulai sekarang, ayo, saya pribadi, keluarga saya mengajak, mari sepikan malam tahun baru Masehi. Kalau umat Islam di seluruh dunia, jika saja umat Islam di seluruh Indonesia bisa menahan diri untuk tidak keluar pada tanggal 31 malam itu, malam tahun baru itu, tidak usah menonton TV, tidak usah bakar petasan, tidak usah bakar kembang api, tidak usah tiup trompet, tidak usah bakar jagung, tidak usah bakar sate, tidak usah tidur aja di rumah. Biasa aja kayak malam biasa. Insya Allah kita bisa buktikan kepada dunia bahwa malam tahun baru itu tidak ada apa-apanya seperti malam-malam biasa saja. Itu hendaknya, ayo sama-sama mari kita gerakkan, sepikan malam tahun baru Masehi. Oke, harus tegas. Apa dalilnya Ustaz? Mari kita lihat. Nih, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Apa kata Rasulullah? An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru kebiasaan satu kaum, maka dia dikelompokkan ke sana. Tegas Nabi mengatakan. Kalau kita ngaku umat Nabi, ya perhatikan hadis ini. Kalau enggak, selesai. Jangan main-main lagi, hidup cuma sekali. Salah kita menetapkan prinsip akidah kita dalam hidup ini. Tidak bertobat, menyesal, enggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Tuh. Begitu juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tak berdosa, tak bernoda. Walaupun orang tuanya bukan orang Islam, anak itu murni, anak itu suci. Lalu kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya ada yang bisa membentuk anak itu menjadi berpola pikir Yahudi. Au yunasironihi, menjadikan pola pikir Nasrani. Au yumajisanihi, menjadikan orang berpola pikir Majusi. Kama tuntajul bahimatan jam'a'a. Sebagaimana ya hewan melahirkan anaknya. Ya. Hal tuhisuna fiha min jada'a. Apakah kalian melihat hewan itu ada yang kupingnya sudah putus lahir? Enggak, lengkap semua. Kebanyakan hewan lahir itu lengkap semua, kupingnya, kaki lengkap semua. Begitulah anak yang baru lahir, suci, bersih, nggak ada kurang apapun. Nah, kecuali orang tuanya yang akan menjadikan anak itu orang yang berpola pikir, berperilaku Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, ini perlu kita camkan sebagai umat Rasulullah SAW. Nah, kemudian trompet, ya, trompet dan lonceng itu adalah perbuatan orang Yahudi. Disebutkan dalam hadis an Abi Umair ibni Anas an umumatin lahu minal ansor qala fadzukira lahu al-qun'u yakni asy-syabbur wa qala ziyadun syabburul yahudi falam yu'jibahu dzalika wa qala huwa min amril yahudi. Orang kedua mengusulkan agar memakai trompet. Ini sejarah bagaimana untuk memberitahu masuk waktu sholat. Nabi bertanya kepada sahabat, beberapa orang sahabat. Ada mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai trompet? Bunyikan trompet bahwa waktu sholat sudah masuk. Nabi pun tidak setuju, jangan-jangan. Kenapa?
trompet itu, membunyikan trompet adalah perilaku orang Yahudi. Satu. Nah, kemudian orang berikutnya lagi mengusulkan agar memakai lonceng aja ya Rasulullah. Pakai lonceng, bahwa sudah masuk waktu. Nabi berkomentar, itu jangan, dan itu adalah perilaku orang Nasrani. Akhirnya para sahabat, ya ada beberapa orang sahabat, nah kemudian Rasulullah juga mendapat mimpi. Kalau Rasulullah mendapat wahyu, sahabat mendapat mimpi bahwa dikumandangkan azan yang sampai sekarang. Nah, jadi oleh karena itu berdasarkan hadis ini riwayat Abu Daud, trompet itu adalah perbuatan Yahudi. Lonceng itu adalah perbuatan Nasrani. Nah, tuh. Kemudian ingatlah pesan Rasulullah dalam hadis An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bisubirin. Niscaya kalian nanti akan mengikuti orang-orang di sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law salaku hujra dabbin, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak yang berlekok-lekok itu, la salaktumuhu, pasti kalian pun akan mengikuti mereka. Nah, inilah orang Yahudi Nasrani itu, menggoda kita umat Islam, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, ikut terus umat Islam itu. Di antaranya tadi itu, kulna ya Rasulullah al-Yahuda wa Nasara, apakah mereka itu orang Yahudi Nasrani? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau tidak mereka? Ini yang terjadi. Nah, jadi lebih memprihatinkannya lagi, di malam tahun baru nanti malam itu, 3 perbuatan agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Majusi itu sekaligus diamalkan oleh sebagian besar umat Islam. 3 amalan mereka. Apa itu? Yang pertama, trompet. Coba bayangkan nanti, hitungan mundur, 3, 2, 1, bunyi trompet itu dari Irian Jaya dimulai. Mulai petasan meledak, jeder, jeder, jeder. Mulai lonceng berbunyi, gendang-gendang, beduk-beduk berbunyi. Di satu daerah beduk ini bunyikan. Nah, inilah yang terjadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa sadar. Nah, oleh karena itu hati-hati. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarado ankal yahudu walan nasoro, dan tidak akan pernah ridho terhadap engkau, walan nasoro, dan tidak pula orang-orang Nasrani. Jadi tidak akan pernah ridho kepada kalian umat Islam, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Luarnya nampaknya mereka baik, tapi dalamnya mereka itu enggak senang sama umat Islam. Ini kata Allah. Apa target mereka supaya mereka pura-pura senang begitu, pura-pura baik? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti cara-cara beragama mereka, mengikuti ritual-ritual agama mereka, mengikuti budaya-budaya mereka. Barulah mereka menampakkan lahiriahnya mereka itu senang. Makanya kata Allah, Qul inna hudallah huwal huda. Katakan Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Itu sebenar-benar petunjuk, Quran dan Sunnah. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm, dan seandainya kalian mengikuti hawa mereka, perbuatan mereka, setelah datang kepada kalian ilmu, setelah datang kepada Quran dan Sunnah, malaka minallahi mi wali wala nasir, maka Allah tidak memberikan pertolongan kepada kalian, juga tidak akan menjadi pelindung bagi kalian. Ya, tidak jadi pelindung, Allah tidak akan melindungi orang seperti itu. Dan Allah tidak akan menolong orang seperti itu. Dari kapan? Dari dunia, sakratul maut, alam barzah, sampai akhirat. Tidak akan Allah tolong kecuali kalau bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, ini perlu kita camkan. Makanya kita kasih judul di depan, mengucapkan selamat tahun baru Masehi. Hukumnya dalam agama Islam adalah haram mutlak, berdasarkan beberapa penjelasan tadi. Lalu bagaimana Ustadz? Udah diam-diam aja, nggak usah ngucapin, nggak usah ngerayakan. Jadikanlah seperti hari-hari biasa. Ya, seperti hari-hari biasa. Tapi Ustadz, nah ini untuk tahun 2024 ini Ustadz, nanti malam itu sudah masuk 1 Rajab.
Nah, kalau kami mengadakan pengajian dalam rangka untuk menjelaskan tentang bulan Rajab, bagaimana untuk menyambut Ramadan, nah ini sebagian ulama mengatakan ini boleh. Kenapa? Bukan pengalihan, tapi memang satu Rajab. Di situ sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena bukan untuk pengalihan. Ya, tapi kalau pengalihan dia daripada kita keluar, daripada kita merayakan, mendingan kita muhasabah. Nah, itu juga nggak ada itu. Ya muhasabah itu ya setiap saat. Ya tidak ada kaitan dengan tahun baru muhasabah itu. Nah ini sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan penjelasan ini mudah-mudahan ke depan kita sebagai umat muslim ya menjadi umat muslim yang lebih cerdas, yang lebih paham terhadap Islamnya, menjadi umat Islam yang kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Jadilah orang Islam yang total dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari yang zahir sampai yang batin. Semuanya kita harus siap diatur secara Islam supaya kita selamat minat dunia ilal akhirah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.